Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Pagi ini saya ajak saudara mengucap syukur kepada Tuhan ganti bersungut-sungut. Yesus sahabatku, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Oh, Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Oh, Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu, oh, ku memujimu. Biarlah pujian ini menjadi komitmen hati kami untuk tetap percaya, teguh berpegang kepada Tuhan. Percaya dan iman percaya kami sekalipun sedang berjalan dalam lembah kegelapan, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami bersyukur melalui kebenaran firman pagi hari ini dan dijauhkan dari bersungut-sungut. Dalam nama Yesus kami siap merenungkan firman. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini.
Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36. Kita menyoroti tentang bersungut-sungut. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Zin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka aku coba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhanlah yang mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkannya daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaat memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarlah ditempatkannya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa.
lalu tidaklah berbau busuk, dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, setiap hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh adalah Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah Tuhan dengan memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Umat Israel menyebut namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah sekomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberikan kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya sekomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun sekomer ialah 1/10 eva. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita membahas tentang bersungut-sungut. Sungut-sungut adalah istilah atau kata yang diartikan sebagai sebuah tindakan mengeluh dan mempersalahkan Tuhan atau orang lain atas sesuatu keadaan tertentu. Bersungut-sungut merupakan tindakan yang berkaitan dengan perkataan mulut, namun ada hubungannya dengan apa yang terkandung dalam hati. Sebab perkataan yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan saya mau katakan bahwa sungut-sungut termasuk dosa. Bersungut-sungut biasanya reaksi spontan yang timbul karena ketidakpuasan, kecewa, atau kesal. Karena apa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketidakmampuan memanage perasaan hati emosional kita membawa kekecewaan, ketidakpuasan dalam reaksi bersungut-sungut. Reaksi bersungut-sungut biasanya dimiliki oleh pribadi yang kurang bersyukur atau tidak bisa bersyukur. Bagaimana supaya kita tidak mudah bersungut-sungut? Yang pertama, kita harus percaya kepada firman Roma 8 ayat 28 bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat ini ingin mengatakan bahwa bagi orang percaya, apapun yang dia alami, sekali lagi apapun, termasuk di sana halnya kerugian, situasi tidak nyaman, bila itu dialami orang percaya, maka sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan bagi dia. Kenapa? Karena Allah turut bekerja. Kalau kita memahami kebenaran ini, maka kita mengerti bahwa masalah itu hanya bungkusnya. Di dalamnya ada kebaikan Allah. Di dalam setiap persoalan yang kita alami, ada kebaikan Allah di dalamnya bagi kita. Untuk itu kita tidak usah bersungut-sungut. Sebab kita akan menerima kebaikan saat
kita mengalami masalah sekalipun. Ini yang pertama. Yang kedua, karena memahami pengertian ini, maka kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Maka yang kedua, kita harus mampu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Bapak Ibu, adalah reaksi yang baik ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup. Karena itu artinya kita bisa menerima kejadian apapun dan situasi apapun dengan hati yang lapang dan teguh, bahwa kejadian itu ada kebaikan Allah di dalamnya, seperti poin yang pertama. Maka kita bisa mengambil hikmat dari setiap kejadian. Hal buruk sekalipun, kerugian sekalipun, situasi tidak nyaman sekalipun, ancaman, penderitaan sekalipun, ada kebaikan Allah di dalamnya. Dan kita bersyukur atas itu. Bapak Ibu, kedua hal ini sebetulnya sudah cukup untuk menjadi alasan supaya kita tidak bersungut-sungut. Tetapi saya mau tambahin satu lagi. Yang ketiga, supaya kita tidak mudah bersungut-sungut, yaitu karena apa yang keluar dari mulut kita membawa dampak bagi yang mendengarnya. Dampak positif, membangun, ikut bersuka cita, bergairah kalau perkataan-perkataan kita membangun. Dampak negatif, kemarahan, kejengkelan, kecewa juga bisa terjadi pada orang yang ikut mendengar perkataan kita. Ada istilah mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jika kita suka menggemakannya, maka akan memakan buahnya. Olehnya, berhati-hati dalam perkataan. Termasuk perkataan-perkataan dalam saat kita merespon persoalan atau kejadian. Bahkan dampak itu juga berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kan di awal saya katakan bahwa bersungut-sungut itu dosa. Karena bersungut-sungut itu tanda tidak percaya. Dari firman Tuhan yang kita baca, kita mengerti bahwa yang disungut-sungutkan bangsa Israel kepada Musa dan Harun sesungguhnya adalah sungut-sungut kepada Tuhan. Tanda tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin di perikop ini Tuhan belum marah. Tapi terus-menerus sungut-sungut bangsa Israel itu semuanya akhirnya mendatangkan akibat. Kita tahu di perikop bagian terakhir disebut 40 tahun mereka keliling padang gurun. Itu semua karena akibat sungut-sungut mereka. Bapak Ibu, apa yang kita katakan akan berdampak dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita berjuang untuk tidak bersungut-sungut, ganti sungut-sungut dengan mengucap syukur. Ku bersyukur Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Bahkan dalam penderitaan, dalam pergumulan, persoalan hidup, ada kebaikan yang daripada-Mu. Kita syukuri karena Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam pergumulan sekalipun. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Kami bersyukur Tuhan. Dan Engkau sediakan cukup berkat melimpah bagi umat-Mu. Ajar kami menerima dengan iman, dengan percaya, dan dengan mengucap syukur. Seperti firman yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Supaya sebagai umat Tuhan kami tidak mudah bersungut-sungut atas segala peristiwa permasalahan hidup. Kami mau belajar mengucap syukur karena percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Bila Tuhan mengizinkan, maka segala sesuatu itu ada kebaikan di dalamnya. Ajar kami menyelami itu dan bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan sebagai umat yang memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu.
pada setiap umat Tuhan yang sedang menanti dan mempersiapkan untuk ibadah hari Minggu. Rapi hambamu, Ibu Evangelis Kesia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan persiapkan umatmu dengan